Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Kegiatan kita hari ini adalah Podcast Kardan Hasanah Banjarbaru dengan tema Puasaku Totalitas, Ramadan Berkualitas, Belajarku Tuntas. Teman-teman semua, kali ini akan dipandu oleh saya Ahmad Haitami yang akan dibersamai oleh Ustadz Ali Imron. Beliau adalah Kepala SMA Islami Terpadu Kardan Hasanah Banjarbaru. Baik Ustadz Ali Imron, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang tahun lalu kita masih bersama melaksanakan puasa, hari ini tidak bersama kita lagi. Ya, alhamdulillah banget ya Ustadz. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah terkait tentang membicarakan hal-hal agama yang tujuannya adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait tentang nafsu manusia. Oh, nafsu. Ya, siap. Jadi saat kita sebagai manusia itu kan adalah makhluk ciptaan yang paling baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kita diberikan dengan akal, kita juga diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ali, bisa disampaikan mungkin apa sih Ustadz pengertian atau konsep penting dari nafsu itu sendiri? Iya, alhamdulillah, ini tema yang sangat menarik, karena biasanya kalau kita menyebut kata nafsu, orang sering mengidentikan bahwa itu adalah sesuatu kejahatan. Nafsu itu kemudian diidentikan dengan perilaku yang buruk. Nah, ini kita cukup menyayangkan, karena kita sejatinya memahami dulu sebenarnya apa yang Allah ciptakan kepada kita, termasuk akal kan gitu, termasuk di dalamnya adalah nafsu itu sendiri. Maka kita harus sama persepsi dulu. Kira-kira kalau kita menyebut nafsu itu apa? Nah, makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran, misalnya di dalam surat Asyam ayat 7-8, Allah kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah nyampaikan kepada kita, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu adalah jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebut nafsu itu, dalam ayat Al-Quran dikatakan jamaknya biasa anfus, itu artinya jiwa atau ruh. Nah, persoalannya apakah kemudian yang disebut dengan nafsu yang Allah ciptakan bersamaan dengan manusia itu diciptakan, apakah kemudian kita berani mengatakan bahwa nafsu itu ternyata memberikan kejahatan, atau nafsu itu ada orang mengatakan enggak, itu baik gitu. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan ayat Al-Quran yang mulia ini, kita dapat informasi bahwa sesungguhnya nafsu itu, kalau kita boleh mengatakan istilah netral, sesungguhnya netral dalam makna bahwa ini kan potensi. Allah ciptakan manusia disertai dengan, dibekali dengan akal dan juga nafsu. Manusia itu secara fitrahnya memang punya nafsu. Nah, tinggal bagaimana nafsu ini kita maknai. Jadi potensi nafsu itu bisa baik, bisa juga kemudian bisa buruk. Artinya ini sangat bergantung kepada kita sebagai manusia yang Allah berikan atau ciptakan nafsu di dalam diri kita. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu diberi ilham, diberi potensi
bisa kemudian itu orang buruk, bisa orang itu kemudian bisa baik, bergantung kepada bagaimana dia mengendalikan, bagaimana dia memanfaatkan nafsu itu tadi. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oh, jadi lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi kata Ustadz Ali tadi bahwa kita sebagai manusia memang dibekali oleh nafsu dan sifatnya pun netral ya Ustadz. Ya, Nah, tapi kenapa Ustadz kira-kira orang-orang ini selalu mengidentikan kejahatan, keburukan itu karena nafsu mereka yang tidak bisa dikendalikan Ustadz? iya. Jadi karena dia sifatnya potensi, artinya bahwa nafsu itu bisa saja kemudian mengantarkan manusia itu berbuat kejahatan, dan bisa juga dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu bisa ke arah kebaikan. Nah, berarti tatkala itu Allah ciptakan, ya, berikan kepada kita, pasti ada maksud dan tujuannya dong. Ya kan? Tidak mungkin kemudian tidak ada manfaatnya. Nah, artinya apa? Kalau ini nilainya potensi, bergantung kepada kita sekali lagi. Makanya kita bagaimana mengarahkan atau bagaimana mengendalikan, kita akan merujuk kembali kepada Sang Pencipta. Makanya dalam surat Asyam lanjutan ayat tadi, ayat 9 dan 10-nya, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang kemudian mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengucuri. Nah, artinya apa? Ternyata nafsu itu berpotensi untuk dikotori dan berpotensi juga untuk disucikan. Nah, barang siapa yang kemudian dia merawat, maka nafsu atau jiwa itu tadi akan mengarahkan kepada kebaikan. Sebaliknya kalau nafsu itu dibiarkan, tidak dirawat, maka dia akan mengarahkan yang memiliki nafsu dalam hal ini manusia itu kepada kejahatan. Jadi memang nafsu itu harus dirawat, harus disuci, harus disiram gitu, diajak dan terus menerus untuk mengarah kepada kebaikan. Kalau kita biarkan, ini akan mengajak orang yang punya nafsu itu untuk mengarah pada kejahatan. Kurang lebih begitu, Ustaz. Baik Ustadz, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Alil tadi teman-teman semua. Jadi poinnya adalah misalnya kita melakukan kegiatan keburukan itu belum tentu karena nafsu, tapi karena potensinya. Nah, punya potensi keburukan dan juga potensi kebaikan. Ustadz Ali tadi sempat juga bilang bahwa kita perlu merawat nafsu ini untuk mengarah kepada arah yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana Ustadz cara-cara yang bisa kita lakukan setiap hari sebagai peserta didik, sebagai guru atau sebagai pribadi, sebagai manusia untuk bisa mengendalikan nafsu ke arah yang lebih baik lagi Ustadz? Nah, di awal tadi kita sampaikan terkadang kita juga karena mengidentikan nafsu itu seolah-olah jahat, maka di luar sana orang terkadang mengatakan kalau begitu nafsu itu sejatinya kita bunuh aja kan, nggak pernah ada, nggak perlu ada di dalam diri kita. Ya padahal itu kan potensi. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan. Jadi mengendalikan nafsu yang Allah ciptakan kepada kita itu sebagai sebuah bagian dari perangkat manusia, ini bagaimana kita mengendalikan. Jadi kita tidak bermaksud kemudian harus menghilangkan dalam diri manusia atau dibunuhlah bahasa kejamnya, tetapi bagaimana kita mengendalikan. Karena nafsu itu kan perlu pemenuhan, jadi harus dipenuhi. Tatkala itu misalnya kita lapar, ya kan, muncul nafsu untuk makan. Kalau misalnya haus, minum. Kalau misalnya kita ke pasar lihat barang-barang yang menarik, muncul nafsu untuk belanja. Nah, semuanya itu kan harus kita penuhi. Nah, dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan ini nanti, ini harus ada pengendalinya. Nah, siapa yang bisa mengendalikan? Ya kita. Nah, tatkala kita mau mengendalikan ini berarti kan harus ada perangkat yang bisa mengendalikan. Apa itu? Nah, kita sebagai orang yang beriman, Allah ciptakan kita dengan segala potensi termasuk di dalamnya adalah nafsu, maka di sisi yang lain Allah kemudian
memberikan syariat, ya kan? Ada syariat. Makanya di dalam bulan Ramadan juga ini kan Al-Quran diturunkan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan di awal loh itu surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Allah itu turunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk. Nah, bagi orang yang muttaqin, dan itu harapan kita berpuasa itu kan la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Tidak ada keraguan, tidak ada sakwa sangka bahwa Al-Quran ini itu sebagai petunjuk hidup kita. Nah, termasuk di dalam hal bagaimana kita mengendalikan. Baik, luar biasa sekali teman-teman penyampaian dari Ustadz Ali tadi. Alhamdulillah Ustadz, kita sekarang di bulan Ramadan, tentu dengan bulan Ramadan ini semoga kita bisa mengendalikan nafsu kita buat mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang Ustadz, pasti orang punya patokan masing-masing atau ukuran masing-masing terkait tentang apakah sudah bisa mengendalikan nafsunya. Kira-kira Ustadz, apakah ada ukuran yang ada dalam syariat kita bahwa kita sudah bisa mengendalikan nafsu nih? Iya, nafsu itu dikendalikan dengan syariat tadi. Jadi sampai-sampai baginda Rasul menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta hawa'u tiba'an lima jitubi. Jadi akan dinafikan keimanan kita, tidak berfaedah, tidak berfungsi keimanan kita sebelum kemudian hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita ini, kata baginda Rasulullah, lima jitubi, harus ditundukkan, harus mengikuti apa-apa yang di bawah baginda Rasulullah SAW. Tentu apa yang dibawa oleh baginda Rasul? Syariat. Jadi baginda Rasul itu diutus sebagai mukjizatnya yang terbesar kan Al-Quran. Dan Al-Quran itu berfungsi tadi sebagai petunjuk hidup. Nah, apakah kemudian orang itu sudah berhasil mengendalikan nafsunya? Itu sangat bergantung apakah dalam hal pemenuhan nafsunya tadi dia menyesuaikan dengan syariat Islam atau tidak. Kalau dia berhasil mengendalikan atau menundukkan keinginan-keinginannya atau hawa nafsunya tadi dengan mengikuti syariat Islam, hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita, maka dia berhasil mengendalikan. Tapi kalau dia tidak menyesuaikan semua amal-amal perbuatannya, termasuk dalam mengendalikan nafsunya itu, tidak menggunakan aturan-aturan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah yang membuat dia celaka. Makanya di dalam Al-Quran ada dua opsi saja. Kita itu mengikuti hukum-hukum Allah atau kita mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti kita sudah meninggalkan syariat Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman, ukurannya adalah ketika kita sudah bisa menjalankan perintah Allah dengan baik. Nah, itu bisa disebutkan bahwa ukuran nafsunya bisa kita kendalikan atau mengarah kepada hal-hal yang baik. Kemudian Ustadz, kita sering mendengar seperti yang Ustadz bilang tadi, ada nafsu makan, nafsu untuk berbelanja, nafsu untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah itu Ustadz adalah pemenuhan nafsu dari seorang individu atau cuma sekedar keinginan pribadinya biasa saja? Iya, kan di awal tadi kita sampaikan, tatkala itu muncul barakah kita harus memenuhi kan, misalnya makan tadi. Di dalam makan itu kan ada rumus juga. Kalau tatkala yang ini mau buka puasa, apakah kita makan itu kita itu memang itu adalah need, kebutuhan, atau itu keinginan? Beda loh itu. Kalau kebutuhan mungkin kalau kita buka puasa mungkin cuma perlu satu gelas teh manis, 3 biji kurma kan gitu. Nah, itu udah cukup. Atau misalnya tatkala kita mau makan besar, yang kita butuhkan itu kan sejatinya kan cuma mungkin 1 piring nasi, 1 potong lauk, ayam atau ikan, sayur mayur, kan cukup. Tapi kalau itu kebutuhan need ya untuk tubuh kita. Tapi tatkala kita misalnya keinginan, nah ini bisa jadi nafsu. Kita pingin makan ini, maka dibelilah itu. Mulai dari ayam masak habang, kemudian ayam goreng, ayam panggang, ayam apa lagi gitu di atas meja.
Pertanyaan, apakah kemudian kita itu bisa memakannya semua? Kan tidak. Karena kebutuhan kita itu terbatas. Keinginan itu yang tidak terbatas. Nah, apabila kita mengikuti keinginan dan terus-menerus, kita khawatir kita itu sudah mengikuti hawa nafsu kita. Padahal yang kita butuhkan itu sedikit saja. Kan? Sedikit saja. Jadi, saya katakan di awal tadi, kita harus mampu mengendalikan. Makan itu pun kita kan sesuai dengan kebutuhan. Makan itu pun ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang dihalalkan. Makanya ada aturan-aturan terkait dengan makan. Nah, harus dipenuhi. Nah, tapi sekali lagi dalam rangka untuk memenuhinya itu kita harus mengacu kepada aturan. Kenapa? Karena ada ancaman dari Allah Ta'ala. Allah katakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang kemudian dia berpaling dari peringatanku, ya syariatku, maka sesungguhnya bagi mereka itu penghidupan di dunia itu amatlah sempit. Dan nanti di yaumil akhir mereka dihimpunkan dalam keadaan yang buta. Kan luar biasa. Jadi kalau kita berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, dari syariat Allah, dari Islam, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dipastikan dalam hidup dan kehidupan kita itu dalam keadaan yang sempit, ya, hina, ya, kemudian rasanya tidak membahagiakan. Kenapa? Kita berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam skala individu itu begitu. Jadi kita akan sangat merasa hidup ini tidak bahagia, hidup ini tidak nyaman, kita itu hina dan dihinakan. Kenapa? Karena memang kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah tatkala kita memenuhi keinginan-keinginan kita, termasuk dalam hal makanan tadi, makanya belanja dan gitu, termasuk tadi buka puasa gitu. Kalau kita kemudian tidak menundukkan keinginan-keinginan tadi kepada aturan-aturan Allah, coba di dalam puasa kita dilarang makan, dilarang minum. Padahal kan makanan dan minuman itu kan halal kan. Tapi karena kita itu selalu senantiasa menghadirkan Allah, Allah itu melihat apa yang kita lakukan, maka kita insya Allah tidak akan melakukan pelanggaran. Kenapa kita tidak makan? Kenapa kita tidak minum? Karena memang Allah mensyariatkan itu, mulai dari terbit fajar sampai kemudian nanti maghrib. Nah, kita harus latih itu, kita harus latih, dan insya Allah itu bisa. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk tidak melakukan itu, dan Allah yang mengetahui bagaimana kita itu mampu atau tidak mampu. Karena pasti mampulah. Pasti mampu. Pasti mampu. Itu. Nah, itu kalau dari skala individu paling kehinaan tadi, ya, sempit rasanya hidup ini, mungkin tidak banyak orang yang suka dengan kita. Di sisi yang lain, kalau misalkan kita hawa nafsu ini kemudian menimpa para pengambil kebijakan, katakanlah seperti dalam level negara, misalnya presiden atau misalnya wali kota atau gubernur, dia tatkala melakukan pelayanan atau riayah kepada masyarakatnya, dia tidak menggunakan hukum-hukum Allah, misalnya, tidak mengikuti syariat Allah, bagaimana dia bertindak sebagai seorang pemimpin yang dengan kepemimpinannya itu Allah akan mintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Karena dalam perspektif Islam itu adalah amanah. Seorang pemimpin itu amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bagaimana dia mengurusi rakyatnya. Contoh kasus misalkan ya, kalau ini ribut-ribut lagi masalah misalnya kenaikan harga BBM. BBM itu buat rakyat kecil itu kan sangat penting ya. Jadi kalau misalkan BBM itu mahal, kita bayangkan naikkan, dan sekarang itu kecenderungannya naikkan harga BBM di tengah malam, yes, saat rakyat itu masih tertidur pulas, tiba-tiba besok paginya kita ngisi bensin di SPBU harganya sudah berubah. Kebayang nggak kita? Oh, saya biasanya 40.000 ya kan ngisi full tanki misalkan. Ya kita bilang full tanki, ternyata bukan 40.000. Malah nambah ya, nambah. Bisa 50, bisa 60 kan gitu. Iya. Terus kita uangnya pas-pasan. Kebayang nggak secara psikologi ya? Nah, di sisi yang lain kalau misalnya BBM naik,
itu kan harga-harga barang yang pasti menggunakan BBM, baik itu solar, bensin dan sejenisnya, itu pasti naik kan. Kerupuk naik nggak kira-kira Pasti itu? naik, Ustaz. Kenapa? Pasti berhubungan kan? Pasti Iya. berhubungan. Nah, kalau dia misalnya mesin pembuatannya pakai solar misalkan, belum lagi biaya apa namanya mengangkutnya, Mengangkutnya. ya membawa ke warung-warung atau ke pasar, itu kan menggunakan BBM semua. Jadi barang naik BBM naik, ya gitu, BBM naik, barang pasti naik juga kan, ikut. Nah, dalam artian juga kalau misalnya barang harganya naik, pasti daya beli masyarakat akan naik atau malah berkurang? Pasti berkurang kan. Nah, ini yang kita sebut dengan efek domino. Dan satu aja kebijakan menaikkan harga BBM dampaknya luar biasa terhadap rakyat. Dan itu kalau misalnya para pejabat atau rakyat yang memang secara ekonomi menengah ke atas, mungkin nggak ada apa-apanya ya. Iya. Tapi bayangkan kalau rakyat yang ekonomi menengah ke bawah atau miskin, dan itu mayoritas di masyarakat kita. Itu luar biasa. Yang dulu itu mungkin favorit makan kerupuk, bisa jadi nggak akan makan kerupuk. Kebayang nggak kemudian program pemerintah untuk bebas stunting dan gitu, gizi buruk bisa sukses enggak? Sulit, Ustaz, sulit. Hanya karena pemimpin atau para pengambil kebijakan itu tidak memperhatikan bagaimana syariat BBM, ya, bagaimana kemudian Allah mengatur masalah BBM ini. Bagaimana kemudian fungsi mereka sebagai pemimpin untuk memastikan rakyat ini bisa menikmati sebagai warga negara, termasuk di dalamnya adalah bagaimana bisa menikmati BBM yang memang juga ini kan termasuk apa namanya nikmat yang Allah berikan kepada negara kita, yang memang kalau kita lihat penghasil BBM terbanyak di dunia kan, dan gitu. Seperti itu. Kalau itu dilakukan oleh penguasa atau pengambil kebijakan, dampaknya akan sangat. Baik, luar biasa sekali teman-teman penjelasan dari Ustadz Ali tadi. Jadi kita harus bisa betul-betul membedakan yang mana kebutuhan dan juga yang mana hanya sekedar keinginan. Seperti yang beliau sampaikan tadi teman-teman, sepertinya ini sering terjadi di kita. Sebelum kita berbuka puasa saat itu keinginannya pasti banyak banget, pengen makan ayam, pengen makan nasi ini, nasi itu. Tapi setelah berbuka puasa malah tidak kemakan lagi makanannya. Hasilnya mubazir nih makanannya. Nah, itu kan termasuk dari nafsu yang kurang baik ya, Ustaz. Nafsu yang tidak dikendalikan. Tidak dikendalikan. Nah, akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Luar biasa. Tadi mubazir lah. Mubazir. Dan mubazir itu kata Allah kan temannya setan. Temannya setan. Padahal kita di bulan puasa itu pingin melawan setan. Melawan kan? setan. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu tadi dengan menyesuaikan bagaimana syariat berbuka puasa, dan gitu kan ada aturan-aturan yang Allah berikan gitu. Nanti kan kekenyangan, luput sholat maghribnya, tarawehnya, atau ibadah-ibadah Ramadan yang lain, hanya karena kita tidak mematuhi syariat berbuka. Nah, oleh karenanya supaya itu tidak menimpa kita, lagi-lagi bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita ini kepada syariat-syariat pada objek yang sedang kita kerjakan. Misalnya puasa, maka kewajiban kita memahami bagaimana syariat berpuasa, mulai dari hal-hal yang membatalkan, yang wajib, yang sunnah, yang haram, termasuk tadi kaidah-kaidah kita berbuka puasa, kaidah-kaidah kita sahur, itu kan semua ada syariat. Ada syariat. Nah, kalau itu kita ikuti, insya Allah dampaknya itu luar biasa. Dan akhirnya kita la'alakum tatakun itu bisa kita capai. Kalau tidak, kita mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti aturan-aturan atau syariat berpuasa, khawatirnya apa yang disanjung oleh baginda Rasul, tidak ada yang kita dapat kecuali lapar dan haus. Itu, Ustaz. Iya, Masya Allah, Ustaz. Sekarang Tat, di bulan puasa sekarang ada kebanyakan orang yang kita lihat banyak masjid-masjid, banyak musola-musola yang dipenuhi oleh orang-orang karena memang waktunya, momennya pas sekali, Ustaz. Tapi sekarang pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga keistiqomahan, konsisten, tidak cuma di bulan Ramadan saja kita berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelahnya juga, Ustaz, supaya keistiqomahan nafsu kita supaya terus menjadi lebih baik, Ustaz. Iya, istiqomah itu memang luar biasa ya, sangat-sangat sulit. Karena itu para ulama menyampaikan istiqomah itu
lebih baik, ya kan begitu, daripada 1000 karomah. Nah, dalam puasa memang kita sudah dilatih, dan dalam latihan itu kita poinnya adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita bisa istiqomah? Bisa. Dengan catatan kalau puasa kita berhasil. Dibangun dengan niat yang bagus, ada kesadaran bahwa ini kita melaksanakan syariat Allah, yaitu syariat puasa, kita laksanakan syariatnya dengan baik, insya Allah bisa. Pasti bisa, karena Allah yang memberikan syariat itu. Dan dibuktikan di dalam bulan puasa kita berhasil kok. Dan ayat-ayat yang lain juga niscaya bisa. Sekali lagi karena Allah yang ciptakan kita. Tatkala dia mensyariatkan sesuatu dan itu cocok untuk manusia, Allah yang menurunkan, Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang, insya Allah bisa. Nah, oleh karenanya kita berharap dengan puasa yang kita lakukan, dengan dibangun dengan iman yang benar untuk meraih derajat takwa, dan takwa ini menjadi bekal sebaik-baiknya bekal buat kita, bisa berefek setelah kita puasa. Dan kita berkeyakinan bahwa kita bisa kok dengan senantiasa menghadirkan atau melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Allah itu memantau segala aktivitas kita, mengawasi, melihat, sehingga tidak ada satu ruang waktu, tidak ada satu tempat yang kemudian kita itu menyangka Allah tidak mengawasi kita. Nah, dengan kesadaran seperti itu, ya insya Allah kita akan merasa diawasi dan kita tidak ada peluang untuk melanggar atau mengikuti hawa nafsu kita. Tapi senantiasa kita mengendalikan, apa ini boleh enggak ya? Apakah Allah meridhoi aktivitas kita itu? Karena tidak ada yang kita inginkan di muka bumi ini kecuali kita mendapatkan keridhoannya, karena dengan keridhoannya itu kita akan mendapatkan imbalan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, seperti yang disampaikan Ustaz Ali tadi bahwa istiqomah ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Mudah kita ucapkan tapi dalam prakteknya sangat sulit ya Ustaz. Apalagi pasti penuh banyak godaannya. Pasti. Setelah Ramadan kembali lagi nih seperti sebelum Ramadannya. Kayak SPBU nol lagi. Iya ya, SPBU nol lagi. Baik, Ustaz Ali Irwan, terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau kita bisa simpulkan teman-teman bahwa nafsu ini sifatnya adalah netral. Dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik, bisa juga mengarah ke arah yang buruk. Poinnya kata Ustaz Ali tadi, tinggal kita yang mengendalikannya sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, Ustaz Ali terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita bisa belajar ilmu agama dengan beliau. Tidak lain tidak bukan teman-teman semua, tujuan kita hari ini adalah tetap meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian amal-amal kita yang kita sedang kerjakan di bulan puasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.